Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada yang terhormat Korwilcam Dindik Pekuncen, Bapak Ibu Guru sekecamatan Pekuncen, siswa-siswi SD sekecamatan Pekuncen, serta sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan sehingga kita bisa menghirup udara yang segar ini di bulan Ramadan yang mulia ini. Sholawat berhiaskan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirus zaman yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Sahabat sekalian, bagaimana puasanya hari ini? Masih kuat? Atau sudah melirik-lirik jam, padahal waktu maghrib masih lama? Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan penuh ampunan. Tapi ada satu hal yang seringkali membuat puasa kita menjadi kosong. Apa itu? Bukan karena kita sembunyi-sembunyi untuk makan ataupun kita minum dengan sengaja, tapi karena kita tidak bisa menahan marah. Hari ini kita akan membahas tema tentang bahaya marah di bulan Ramadan. Bapak, Ibu, dan pemirsa dimanapun berada, puasa itu bukan hanya memindahkan jam makan kita saja, tetapi untuk melatih diri kita menjadi orang yang lebih bertakwa. Rasulullah sudah memberikan peringatan keras kepada umatnya, dan Rasul bersabda, "Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i." Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kenapa Rasul berkata demikian? Ya, itu tadi, badannya puasa dari nasi tapi lisannya tidak mau berpuasa dari memaki, hatinya tidak mau berpuasa dari benci. Dia suka marah-marah akibat contohnya dari macet di jalan, sehingga pahalanya bisa terbang entah kemana. Sahabat, seringkali kita mendengar bahwasanya setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Tapi kenapa masih banyak orang yang gampang emosi? Begini Bapak Ibu, setan memang dibelenggu, diikat, tapi sifat setan yang sudah ada lama dipelihara di hati itu belum tentu terikat, apalagi kalau perut kita itu sedang kosong. Biasanya emosi jadi gampang tersulut, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit kita emosi. Kalau kita masih suka marah-marah saat berpuasa, jangan-jangan kita sedang menjadi asisten setan yang sedang cuti itu. Lalu, bagaimana caranya kita mengerem emosi sedang kita berpuasa, sedang haus-hausnya, menahan lapar? Yang pertama, kita menggunakan mantra inni shaimun. Nabi mengajarkan kalau kita sedang bertengkar atau kita mendengar orang yang sedang maki-maki kita, kita harus menjawab inni shaimun, saya sedang berpuasa.
dan bilang ke diri sendiri, sabar, saya sedang berpuasa. Sayang kalau pahalanya akan hangus cuma-cuman gara-gara urusan yang sepele. Yang kedua, diam itu berkah. Daripada kita berbicara tapi isinya hanya mengerujak orang, ngomongin orang, atau marah-marah, mending kita diam. Atau jika kita sedang bermain medsos, cukup kita membacanya dan men-scrollnya saja tanpa kita membalasnya. Simpan energi kita untuk bertadarus Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah memberikan hadisnya kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Yang ketiga, cara meredam amarah adalah dengan cara berwudu. Rasulullah bersabda, sungguh amarah itu berasal dari setan, dan setan itu berasal dari api. Dan api bisa padam dengan air. Maka apabila orang tersebut marah, maka hendaklah ia berwudu. Di saat puasa kita merasa gerah, hati kita panas, manfaatkan wudu untuk mendinginkannya. Tapi ingat, wudu jangan sambil sengaja minum air. Itu sudah beda ceritanya. Sahabat sekalian, mari kita jadikan Ramadan ini tempat kita untuk latihan sabar yang sesungguhnya. Jangan sampai kita susah payah untuk menahan lapar dari subuh, tapi pahala yang kita dapatkan akan hangus dalam 1 menit gara-gara kita marah yang tidak terkendali. Sahabat, kita perlu mengingat, orang yang menang di bulan Ramadan itu bukanlah orang yang paling banyak makannya saat berbuka, tapi orang yang paling kuat menahan emosinya saat berpuasa. Semoga pertemuan kali ini kita bermanfaat. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada sahabat sekalian. Apa hal yang paling menantang yang membuat kalian hampir marah-marah? Tulis di kolom komentar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.